Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari materi pelajaran bahasa Arab. Kita masih pada pelajaran 15 dari Durusul Lughah jilid yang pertama. Kemarin kita sudah selesai dari latihan soal yang ke-6. Ya. Yang kemarin Ustaz minta kalian mengerjakan latihan soal yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, itu untuk latihan di rumah. Ya. Jadi insyaallah nanti kalau kita sudah tatap muka kita akan bahas ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan untuk sekarang. Kemudian kita lanjutkan latihan yang ke-7. Ya, latihan yang ke-7, Iqra waktub. Baca dan tulislah. Ya, di sini akan Ustaz bacakan. Kemudian akan Ustaz terjemahkan, ya kalian simak baik-baik. Ini nanti terkait dengan keterangan waktu, ya seperti yang kemarin sudah kita dapatkan ya. Qabla dan ba'da. Qabla dan ba'da. Ya nanti dikaitkan dengan keterangan waktu. Jadi seperti pekan, bulan ya. Ataupun nanti terkait dengan suatu acara atau aktivitas ya. Seperti misalnya setelah azan, sebelum azan, setelah pelajaran, sebelum pelajaran ya. Itu nanti di sini kita dapatkan. Ya, kalimat yang pertama di sini. Zahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Zahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Bapakku telah pergi ke Kairo, ya, Qahirah itu kota Kairo ya di Mesir, di negara Mesir. Bapakku telah pergi ke Kairo qabla usbu'in, sepekan yang lalu. Ya, sepekan yang lalu. Jadi qabla usbu'in itu sepekan yang lalu. Jadi sebelum satu pekan, jadi satu pekan yang lalu, ya. Qabla kan sebelum artinya. Jadi qabla usbu'in itu artinya sebelum sepekan, artinya sepekan yang lalu. Ya, sepekan yang telah lalu. Seperti kemarin ya, kita dapatkan misalnya qabla syahrin, itu sebelum sebulan. Ya, sebelum satu bulan, berarti istilahnya sebulan yang lalu. Ya, begitu. Kalau ba'da, nanti setelah. Ya, misalnya ba'da usbu'in, berarti setelah satu pekan. Berarti sepekan yang akan datang. Ya, istilahnya sepekan yang akan datang. Yaitu satu pekan berikutnya. Ya, sepekan lagi. Ya. Jadi itu cara menerjemahkannya ya. Jadi qabla usbu'in itu sepekan yang lalu. Jadi bapakku telah pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua, mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kapan engkau keluar dari kelas wahai Muhammad? Ya, kapan engkau keluar dari kelas wahai Muhammad? Ya, mata itu artinya kapan, kharajta engkau keluar, minal fasli dari kelas ya Muhammadu wahai Muhammad. Kemudian jawabannya kharajtu ba'dad darsi. Kharajtu ba'dad darsi. Aku keluar ba'da setelah ad-dars. Ad-dars itu pelajaran ya. Di sini dibaca ad-darsi ya karena dia mudhaf ilaih dari ba'da. Sama seperti usbu'in tadi juga dibaca usbu'in ya majrur dengan kasrah karena dia sebagai mudhaf ilaih dari qabla. Ya, jadi qabla dan ba'da ini dinamakan keterangan waktu atau dzaraf zaman. Ya, dzarfuz zaman, kata keterangan waktu. Yang nanti dia berfungsi sebagai mudhaf ya, biasanya dia berfungsi sebagai mudhaf. Kemudian keterangan waktu di depannya itu
atau kata di depannya itu nanti akan menjadi majrur sebagai mudhaf ilaihnya. Ya, jadi qabla usbu'in itu sepekan yang lalu tadi, kemudian ba'dad darsi itu setelah pelajaran. Jadi ingat dibaca majrur ya, ad-darsi, ba'dad darsi. Setelah pelajaran. Jadi aku keluar setelah pelajaran, artinya setelah selesai pelajaran. Kemudian yang ketiga, zahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Zahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Aku telah pergi ke masjid qabla al-adhani. Qabla sebelum al-adhan, adhan ya, sebelum adhan. Jadi aku pergi ke masjid sebelum adhan. Ya, aku pergi ke masjid sebelum adhan. Baik. Ya, jadi dia rajin ya ke masjid sebelum adhan biar tidak telat. Jadi aku pergi ke masjid sebelum adhan. Kemudian yang keempat, mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Mata kapan dhahaba ammuki pamanmu pergi ke Riyadh, ila riyadi ke Riyadh wahai Aminah. Ya. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh wahai Aminah? Kemudian jawabannya dhahaba qabla syahrin. Dhahaba qabla syahrin. Beliau pergi sebulan yang lalu. Ya, qabla sebelum, syahrin itu dari syahrun ya, sebulan atau 1 bulan, berarti sebelum 1 bulan, berarti sebulan yang lalu. Kalau ba'da syahrin itu sebulan yang akan datang. Ya, sebulan yang akan datang. Jadi setelah sebulan, berarti sebulan yang akan datang. Kalau qabla syahrin, sebulan yang lalu. Ya, jadi diingat-ingat itu. Kemudian yang kelima, terakhir, ya. Aqbalas salati dhahabta. Aqablas salati, ya. Aqablas salati dhahabta ilal mat'ami. Aqablas salati dhahabta ilal mat'ami. A di situ hamzah istifham ya, untuk memulai kalimat pertanyaan. Aqabla salati dhahabta ilal mat'ami. Apakah engkau pergi ke kantin sebelum sholat? Ya, qabla sebelum. Jadi enaknya qabla salat ini kita letakkan di belakang ya dalam ketika menerjemahkan. Jadi apakah kamu pergi ke kantin sebelum sholat? Ya, apakah kamu pergi ke kantin sebelum sholat? Ya, mat'am itu kantin ya, warung makan, rumah makan itu mat'am. Ya. Ini kita artikan kantin begitu saja ya. Apakah kamu pergi ke kantin sebelum sholat? Maka jawabannya di sini la, tidak. Zahabtu ba'da sholati, aku pergi setelah sholat. Ya, ba'da setelah. Zahabtu ba'da sholati, aku pergi setelah sholat. Tayyib. Jadi itu anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, latihan yang ketujuh di sini ya terkait dengan keterangan waktu qabla dan ba'da ya. Qabla itu sebelum, ba'da itu setelah. Ya. Di qabla usbu'in itu sepekan yang lalu, qabla syahrin sebulan yang lalu. Misalnya qabla yaumin sehari yang lalu. Qabla sa'atin 1 jam yang lalu ya. Kalau ba'da setelah, ba'da usbu'in sepekan yang akan datang, ba'da syahrin sebulan yang akan datang, ba'da sa'atin 1 jam lagi ya, 1 jam yang akan datang. Kemudian ba'da yaumin sehari yang akan datang atau sehari lagi ya. Itu keterangan waktu ya. Kalau dia disandarkan hanya kepada suatu peristiwa atau suatu acara, ya nanti tinggal diartikan dengan sebelum atau setelah apa. Misalnya tadi ba'dad darsi, setelah pelajaran ya, ad-dars pelajaran. Jadi setelah pelajaran. Kemudian qablad darsi misalnya sebelum pelajaran. Kemudian ba'das sholati setelah sholat. Qablas sholati sebelum sholat
Ya, jadi penerjemahannya begitu untuk yang disandarkan kepada hanya isim-isim atau acara-acara atau kegiatan-kegiatan tertentu yang itu tidak terkait dengan waktu, ya. Jadi tinggal penerjemahannya lebih mudah ya. Sebelum apa, setelah apa gitu. Tayyib. Kemudian selanjutnya halaman berikutnya anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya di sini ada perbedaan dari fiil ya, perubahan dari fiil madhi ya. Di sini kalian lihat di situ di tabel ya. Ada contoh aina dhahabta ya akhi, ya aina dhahabta. Ini untuk laki-laki, dhahabta anta ya, kamu laki-laki. Kemana kamu pergi wahai saudaraku? Ya, aina dhahabta ya akhi, kemana engkau pergi wahai saudaraku? Laki-laki di sini ya. Ini kalau tunggal, kalau jamaknya aina dhahabtum ya ikhwani. Aina dhahabtum ya ikhwani, ini jamaknya. Ya aina dhahabtum ya ikhwani, kemana kalian pergi wahai para saudara? Ya wahai para saudaraku atau wahai saudara-saudaraku, ya. Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Kemudian kalau yang perempuan sekarang aina dhahabti, jadi dhahabti ya. Kalau laki-laki tunggal tadi kamu laki-laki itu dhahabta, kalau kamu perempuan itu dhahabti dari anti ya. Aina dhahabti ya ukhti, kemana engkau pergi wahai saudariku? Ya, kemana engkau pergi wahai saudariku? Kemana kamu pergi wahai saudariku? Ini tunggal. Kalau jamaknya aina dhahabtunna ya akhwati. Ya, aina dhahabtunna ya akhwati. Kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku? Ya. Nah, kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku? Jadi dhahabtunna dari antunna. Ya. Jadi tadi anta itu kamu laki-laki, ya tunggal, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan, antunna kalian perempuan ya. Nah, ini kalau bersambung dengan fiil tadi menjadi contohnya dhahabta, dhahabtum, dhahabti, dhahabtunna. Ya. Kemudian kalau ana, saya ya, yang berbicara berarti ya, saya itu baik laki-laki maupun perempuan itu pakainya dhahabtu. Ya, dhahabtu. Saya. Ya, karena ana di sini kan laki-laki maupun perempuan sama ya. Fiilnya menjadi dhahabtu. Kemudian nahnu, kami atau kita, ini laki-laki maupun perempuan juga sama saja ya. Menjadi dhahabna, ya dhahabna panjang ya, dhahabna. Kami atau kita telah pergi. Tayyib. Maka ini perubahan dari fi'il madhi untuk dhamir anta, antum, anti, antunna dan ana, nahnu. Iya. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada kata-kata baru ya dari pelajaran kita di dars 15 ini. Ada qabla ya, qabla itu sebelum, ba'da setelah, kaifa itu artinya bagaimana ya, ini kalimat tanya bagaimana. Mata ini juga kata pertanyaan, kata tanya. Kaifa tadi kata tanya bagaimana, mata ini juga kata tanya atau isim istifham ya. Kaifa bagaimana, mata itu kapan ya, kapan. Kemudian al-usbu'u itu artinya sepekan, satu pekan. Ya, satu minggu, satu pekan. Kemudian asyahru, satu bulan atau sebulan. Atau bulan begitu saja juga bisa ya. Ini untuk bulan maksudnya bulan penanggalan ya, bukan bulan yang di langit. Kalau bulan yang di langit itu al-qamaru. Kemudian al-adhanu, adhan. Ya, adhan. As-salatu, salat. Raja'a, kembali. Ya, raja'a artinya kembali atau pulang. Kemudian ikhtibarun itu artinya ujian. Ya, ikhtibar itu artinya ujian. Baik. Ya. Kemudian terakhir di sini ada kesimpulan dari dhamir-dhamir yang sudah kita pelajari ya. Dari orang ketiga, orang kedua sampai orang pertama. Ya, untuk mufrad maupun untuk jamak, untuk tunggal maupun jamak.
Di sini ada huwa. Huwa itu untuk dia laki-laki, ya orang ketiga berarti dia, ya orang ketiga yang dibicarakan. Bukan yang berbicara, bukan yang diajak bicara, tapi yang dibicarakan, orang ketiga. Huwa talibun, dia seorang siswa. Ini tunggalnya, laki-laki ya. Kalau jamaknya hum tullabun, mereka laki-laki, para siswa. Hum. Kemudian kalau perempuan, hiya talibatun, dia perempuan, seorang siswi. Kalau jamaknya hunna talibatun, ya hunna talibatun, mereka adalah para siswi untuk perempuan. Kemudian anta, kamu laki-laki, talibun, ini tunggalnya. Kalau jamaknya antum tullabun, ya kalian laki-laki, para siswa. Ya. Anti untuk kamu perempuan, talibatun seorang siswi. Ya. Antunna ini untuk kalian perempuan, ya, jamak ya. Antunna talibatun, kalian para siswi. Kemudian untuk mutakalim, kalau ini tadi orang kedua ya yang diajak bicara, anta, antum, anti, antuna, itu orang kedua, jadi yang diajak bicara ya. Kamu, kalian. Sekarang orang yang pertama atau yang berbicara, mutakalim. Ya. Di sini ada ana dan nahnu, sama untuk laki-laki maupun perempuan ya. Ana talibun, nahnu tullabun. Ya, saya seorang siswa, kami siswa, kami para siswa. Ana talibatun, saya seorang siswi. Nahnu talibatun, kami para siswi. Ya, jadi sama untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi ini dhamir-dhamir yang sudah kita dapatkan, baik orang yang pertama, orang yang ketiga yaitu ghaib ya, atau ghaibah. Kemudian orang kedua, orang ketiga tadi yang diajak yang dibicarakan ya, ghaib maupun ghaibah, laki-laki maupun perempuan. Kemudian mukhatab, itu orang yang kedua, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mutakallim, itu orang yang berbicara atau orang yang pertama ya. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi itu bisa kalian hafalkan ya dhamir-dhamir tersebut, karena ini nanti tentunya akan selalu kita gunakan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini untuk halaqah kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.